masuklah ke surga. Itu orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang sudah tidak penuh dengan dan itu penyakit apa itu yang perlu kita semoga itu as-syaitanu yajri majra dam, setan itu masuk ke hati manusia itu lewat aliran darah, halus sekali. Itu hadisnya as-syaitanu yajri minal insani majra dam, setan itu masuk ke dalam hati manusia itu lewat aliran darah. Itu ada sekitar 10. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. 10 pintu yang akan dimasuki setan. Sekarang, berarti sekarang waktunya nggak kepanjangan ada ini kan? Ya bocoran aja. Bocoran. Di antara yang akan dimasuki setan itu ada konsep serakah. Serakah itu gini, ketika anda tanya dengan mansar anda, karena saya dulu itu senang hipnotis. Saya dulu itu senang hipnotis dulu, makanya bahasanya bahasa anda. Karena kan nggak bahasa anda itu nggak menjadi hipnotis itu. Gitu ya, saya praktekkan gitu. Jadi kalau jenengan takut besok nggak dapat makan, meneak kerja opo, meneak amangan opo, itu sudah penistaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Koyo Gusti Allah itu gak bakal ngasih rezeki jenengan. Itu jenengan sudah kena penyakit namanya penyakit serakah. Atau kalau sekarang mungkin jenengan aman, ini zona aman, jenengan sudah berada di zona aman. Ya oleh pekerjaan apa seperti ini. Tes-tesannya ketika masih baru lulusan terus besok ketakutan saya besok itu kerja apa. Nah itu sudah ketakutan, itu tes-tesan di situ. Maka di situ ada tanda-tanda punya penyakit serakah. Maka solusinya harus langsung buka Al-Qur'an ya, surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbah, tidak satu pun yang geremet di dunia ini, baik melata, baik apa, illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi, baik di atas bumi, di dalamnya di mana, illa 'ala Allahi rizquha, pasti Allah kasih rezeki. Tapi ingat ya, di situ Bapak minta yang geremet, yang geremet itu artinya apa? Ya tetap kudu usaha. Allah memang manci rezeki orang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah tidak satu pun yang hewan, baik yang melata, yang mamalia, baik kita manusia yang ada di atas bumi, di dalam bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, Allah mewajibkan dirinya untuk kasih rezeki kepada orang itu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah itu tahu di mana tempatnya orang ini, di mana persembunyiannya. Kullun fi kitabim mubin, dan itu sudah tertulis dalam kitab. Jadi nggak usah takut. Kalau kita takut ini seakan-akan kita meragukan kehebatan Allah untuk kasih rezeki kepada kita. Ini sudah bahaya loh, kena penyakit seperti itu bahaya itu. Makanya diurutkan nomor 1. Nah, tapi jangan harus yakin bahwasanya rezeki itu pasti dipanjai oleh Allah, tapi dengan syarat tadi dabah. Biar geremet lah. Jangan sama hanya berdoa saja, baca apa banyak tapi nggak ada usaha ya. Itu tetap ada usaha, nanti dipermudah oleh Gusti Allah. Itu bocorannya di antaranya. Bocoran lagi. Monggo, silakan yang mau tanya. Kelanjutan saya gimana? Gimana? Ayo. Penyakit hati itu penyakit yang orang tahu tapi yang sakit tidak tahu. Seperti sombong, dan sombong itu kan kadang-kadang orang yang tahu, kalau kita nggak tahu biasanya. Kita kasih contoh, ini karena semua punya, jenengan punya, saya juga punya. Karena setan itu tidak akan rela kita masuk surga. Jadi jangan pernah aku apa yang mau, jangan. Saya pun mengakui kalau saya banyak penyakit hati, cuma saya berusaha gimana saya bisa selamat. Kalau kita aku gak yang mau tahu kan penyakit itu, waduh itu namanya ujub itu, kayak gitu. Sombong yang biasanya kita miliki itu gini, cirinya biasanya kalau kita ini sering motong bicara orang lain, terus senang
didengarkan, nggak senang mendengarkan. Jadi kalau bicara panjang lebar, tidak pernah kasih kesempatan orang lain bicara, itu tanda kalau kita nggak punya hati sombong. Takut seperti itu. Dan kita miliki suatu ketika akan muncul, makanya kita kan disuruh mengobati terus itu. Selain kanjeng Nabi nggak ada yang tidak pernah diserang seperti itu. Makhluk yang mulia waktu itu, yang ahli surga, yang ibadahnya tidak satu yang kalah. Setan dengan kita itu kira-kira hebat mana? Manusia dengan setan nggak ada apa-apanya. Manusia alimnya luar biasa, alimnya setan ibadahnya luar biasa. Saya masih banyak menjumpai orang tidak percaya adanya neraka. Setan itu iman oleh neraka. Mas sampai nggak sholat, nggak di neraka, iya nih ono, ada iya nih ono. Gusti Allah kok enggak? Setan itu mengakui adanya Gusti Allah. Apa ini? Sing ngakui Gusti Allah enggak? Setan itu mengakui adanya neraka, makanya setan itu rela, ya Allah aku rela dimasukkan neraka asal dengan syarat saya harus ngajak umat Muhammad masuk neraka bersama saya. Iya. Oh, alimnya luar biasa. Saya sering menjumpai orang membuli temannya, umpama, ayo ngaji, ayo sholat. Banyak orang membuli gini, konsol suci, konsol alim, betul-betul banyak. Setan nggak pernah membuli seperti itu. Setan itu kalau ngerayu orang kejelek, kalau nggak mau dibiarin, nggak mungkin setan jerangkaan gitu. Iya, ya enggak. Manusia begitu ada orang yang mau beribadah terus dia mau menghalangi tetap beribadah. Ada salah satu manusia sampai digoreng gitu. Nih masih toh digoreng kan? Ya. Siapa yang goreng, manusia atau setan ya? Ada orang kalau awas kalau kamu tetap mau beribadah berjilbab dijambak-jambak, yang jambak setan atau manusia? Ini jangan setan. Setan itu kalau ngerayu gini toh, Pak, sampai ojo ngaji Pak. Dirayu toh, tetap sampai ngaji. Gak mungkin setan jerangkaan dengan sakit enggak. Tambah setannya yang sakit. Iya tuh. Kira mendengar tausiah. Jika orang ngantuk, setan ngantuk di sini. Jangan nggak ngantuk. Setannya nggak mungkin masuk ke kendaraan terus kendaraan jalan tarik sebel, nggak mungkin. Setan itu seobis. Tapi menungso begitu mau ngejak jelek terus nggak mau, ayo malah didorong, morek. Kau awas kan kakak calon be aku. Kadang dibully, kadang dicerangkan. Tapi ani setan yang menungso. Loh, kita itu sering fitnah setan gitu. Loh, iya kan? Kok sakit-sakit setan lah sendiri kan? Setan itu kalau merayu terus gak gelem itu sudah. Makanya besok setan gak mau disalahkan, wala talumuni walumu anfusakum ya cita pada aku sama diriku sendiri akan hanya ngerayu toh. Kan gitu kan. Masih bagusan setan dah. Setan yang paling bagus itu ternyata oleh Allah dimasukkan ke nerakanya Allah. Apa penyakitnya? Satu kan, sombong toh, tidak mau hormat Nabi. Maka qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah menyuruh para malaikat disuruh bersujud, maksudnya sujud itu hormat dengan Adam, fasajadu illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar. Dia menolak wastakbar dan merasa lebih besar. Ya Allah, kenapa saya harus hormat dengan Adam? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari nar. Kalau tahu mintin, kau ciptakan Adam dari api, dari tanah. Kenapa yang tercipta dari cahaya ini harus tunduk dan hormat kepada yang tercipta dari tanah? Sombong, makanya bahaya sekali. Itu setan yang luar biasa seperti itu, harus masuk neraka gara-gara sombong. Apalagi yang kita ini, kadang dengan keberadaan Allah ragu. Dongo, tahajud tidak terpenuhi, orang kadang-kadang timbul dalam hatinya saja. Allah itu apa enggak ya? Setan nggak pernah ragu, Allah itu ada, nggak pernah ragu, neraka itu ada. Makanya dia rela masuk neraka. Kita kadang-kadang ijazah banyak loh, saja kita kali loh, seperti itu. Jadi bahaya sekali penyakit hati sombong sih, tok itu belum yang penyakit yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo nek ben mandek kita harus akhiri. Sudah, mungkin monggo.
Subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi kalau menyikapi orang yang benar-benar biarkan semuanya semua karena Allah. Tu'izu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkau yang memuliakan manusia dan Engkau yang menurunkan derajat manusia. Hakikatnya semua ini dari Allah. Bilangnya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Aku gak bakal iso ini gak dikersana Gusti Allah. Masya Allah, bukan malam yasa lam yakun. Apa sih dikersana Gusti Allah pasti terjadi. Wa malam yasa lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki Gusti Allah pasti tidak akan terjadi. Makanya yang namanya zuhud itu tidak berarti uang itu lepas dari tangan kita, tapi hati kita ini lepas dari uang. Artinya gini, ketika kita punya uang, kalau kita memang zuhud, ya, ada tetangga kita yang anaknya nggak sekolah, nggak mondok, kita rela sedikit uang ini lepas sedikit untuk anak itu. Kita kan tidak, kadang bangga haji berkali-kali. Oh celukane abah, sepenuh diceluk abah. Kopi aku di jubahan haji berkali-kali, golal dalil. Ternyata tangganya ada anak miskin yang tidak mondok, dia biarkan. Kita kadang-kadang soleh kepada Allah tapi tidak soleh sosial. Maka ini letaknya di hati. Dengan alasan katanya bahwasanya sering haji berkali-kali karena rindu kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi itu rindu kepada orang yang rindu dengan anak yatim dan anak miskin. Makanya suatu ketika kanjeng Nabi pernah bilang, sungguh saya keluar dari masjid ini, keluar untuk menjumpai saudara saya, urusan saudara saya ini lebih baik daripada saya itikaf di masjid saya ini 1 bulan penuh. Padahal itikaf di masjidnya kanjeng Nabi itu tanpa luar biasa mulianya. Paham tak? Nah kanjeng Nabi menjumpai saudaranya tadi, keluar menjumpai saudaranya, mungkin butuh apa gitu, itu lebih mulia, lebih baik daripada saya harus mendekam itikaf di masjid saya ini 1 bulan penuh. Artinya apa? Tadi kesolehan sosial itu harus itu. Nah, makanya ini harus selalu dipelajari dalam hati kita. Kita sering bangga dengan pujian. Orang nyelok Pak Haji, senang, nyelok Abah, senang. Tapi ada anak-anak yatim yang terlantar itu dibiarkan saja. Makanya tadi saya prologi ikhlas tadi. Wala abiruna kulluhum al-ila mukhlisun. Orang yang melakukan kebaikan sehari-hari, haji berkali-kali, jadi kiai, jadi punya santri, jadi ketua organisasi, pasti bisa celaka kecuali cara mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah. Seperti itu. Mau yang terakhir? Puasa. Kita akhiri. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.